warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 globalisasi akan menampilkan video hasil proyek kami selama proyek berlangsung. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fadila Yunita Anggriani dengan NIM A1A325013. Saya Nida Aulia dengan NIM A1A325075. Saya Pinky Septia Putri dengan NIM A1A32586. Saya Indah Dwi Putri dengan NIM A1A3255051. Saya Muhammad Irfan Hidayat dengan NIM A1A3255038. Dengan saya Amelia Ramadanti dengan NIM A1A325105. Baiklah, selamat menyaksikan. Ya, ini dia catat. Berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan kepada Bapak Septian Gusti Saputra, berusia 27 tahun, berasal dari Kelurahan Kenali Asam, Kota Jambi. Pendidikan terakhir beliau adalah SMP. Saat ini beliau bekerja sebagai tukang ojek non-aplikasi. Penghasilan yang diperoleh adalah 75.000 sampai 80.000. Namun penghasilan tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Beliau mengaku pernah mengalami kesulitan dalam membeli makanan dan kebutuhan lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa pekerjaan di sektor informal seringkali memiliki pendapatan yang tidak memenuhi kehidupan ekonomi. Berdasarkan hasil wawancara, kondisi yang dialami Bapak Septian dapat dikategorikan sebagai kemiskinan absolut, yang dimana kemiskinan absolut ini adalah keadaan seseorang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, kesehatan, dan kebutuhan hidup sehari-hari. Meskipun beliau memiliki penghasilan, pendapatan tersebut belum mampu menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar keluarga secara maksimal. Hal ini terlihat dari pengakuan beliau yang terkadang mengalami kesulitan dalam Selain kemiskinan absolut, kasus ini juga menunjukkan adanya kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural terjadi karena adanya hambatan dalam sistem sosial dan ekonomi yang membatasi kesempatan seseorang untuk meningkatkan taraf hidupnya. Bapak Septian memiliki keinginan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik apabila ada kesempatan. Namun beliau menghadapi beberapa kendala seperti tingkat pendidikan yang rendah, keterbatasan keterampilan, minimnya pengalaman kerja, serta terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia. Selain itu, beliau juga tidak menerima bantuan sosial yang ada pada pemerintah meskipun kondisi ekonominya tergolong sederhana. Dalam kebijakan pemerintahan, Bapak Septian ini mengaku belum pernah mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah, baik KKS, PKH, ataupun bantuan lainnya. Namun, di bidang kesehatan, Bapak Septian ini memiliki BPJS layanan kesehatan, sehingga beliau bisa memanfaatkan layanan kesehatan ini di Puskesmas Kenali. Hal ini menunjukkan bahwa akses kesehatan yang baik dapat mengurangi beban ekonomi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Selain itu juga, beliau ini juga memiliki smartphone ataupun handphone yang digunakan untuk berkomunikasi dan membantu kegiatan sehari-hari, misalnya membantu sharekan pekerjaan ataupun mencari pekerjaan-pekerjaan lainnya, ataupun mencari pelanggan-pelanggan dari sosial media. Lalu akses terhadap teknologi ini sebenarnya dapat menjadi peluang untuk meningkatkan pendapatan beliau apabila didukung dengan keterampilan dan kesempatan yang memadai. Sebagai kontribusi nyata, kami juga membuatkan poster untuk mempromosikan jasa ojek non-aplikasi milik Bapak Septian. Poster tersebut kemudian disebarkan kepada masyarakat sekitar Kenali Asam dan Bagan Petir agar
jasa beliau lebih dikenal oleh calon pelanggan. Selain itu, kelompok kami juga membantu mencarikan pelanggan tetap dan berhasil mendapatkan 6 orang calon pelanggan yang bersedia menggunakan jasa beliau. Kami juga memberikan saran agar beliau bergabung dengan layanan ojek online untuk memperluas peluang memperoleh pelanggan. Namun terdapat beberapa kendala. Yang pertama yaitu beliau tidak memiliki SIM serta keterbatasan biaya untuk memenuhi persyaratan pendaftaran sebagai pengemudi ojek online. Selain itu, kelompok kami juga memberikan saran kepada istrinya untuk mengembangkan usaha rumahan seperti berjualan jajanan atau guna menambah pendapatan keluarga di masa mendatang. Menurut teori development as freedom dari Amartya Sen, pembangunan itu bukan hanya tentang peningkatan pendapatan, namun pembangunan juga berkaitan dengan perluasan kesempatan dan kebebasan seseorang untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Yang dimana dalam kasus Bapak Septian ini, keterbatasan pendidikan, keterampilan, dan akses pekerjaan yang lebih baik menjadi faktor yang membatasi kebebasan ekonominya. Oleh karena itu, peningkatan akses pendidikan itu, pelatihan keterampilan dan kesempatan kerja menjadi sangat penting untuk membantu masyarakat keluar dari zona kemiskinan. Dari hasil wawancara ini dapat disimpulkan bahwa permasalahan kemiskinan dan kesenjangan sosial itu masih menjadi permasalahan yang dihadapi sebagian masyarakat, khususnya pekerja dari sektor informal. Kondisi yang dialami Bapak Septian ini dipengaruhi oleh pendapatan yang tidak menentu, rendahnya pendidikan, serta terbatasnya peluang kerja yang tersedia. Lalu, melalui berbagai upaya seperti promosi usaha, perluasan jaringan pelanggan, dan pemberdayaan keluarga, diharapkan kesejahteraan ekonomi keluarga itu dapat meningkat di masa depan dan setelah kami melaksanakan kegiatan aksi ataupun kontribusi dari kelompok kami. Karena itu diperlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak untuk menciptakan kesempatan kerja yang lebih baik dan merata bagi seluruh masyarakat. Baik, berdasarkan hasil dari wawancara, Ibu Neni ini berusia 35 tahun, merupakan seorang ibu rumah tangga yang berpendidikan terakhir di SMP, berupaya menopang perekonomian keluarga melalui penyedia jasa setrika keliling. Dari pekerjaan tersebut, beliau memperoleh pendapatan sekitar 30.000 per hari. Sementara itu, suaminya juga berpendidikan SMP yang bekerja sebagai helper alat berat dengan penghasilan sekitar 50.000 per bulan atau setara dengan 20.000 per hari. Pasangan ini harus memenuhi kebutuhan rumah tangga sekaligus menanggung 4 orang anak, di mana 3 diantaranya masih menempuh pendidikan formal SMP, kelas 5 SD, dan kelas 2 SD, serta anak yang masih balita. Berdasarkan hasil wawancara yang telah kami laksanakan oleh Ibu Feni yang berusia 34 tahun, beliau merupakan seorang ibu rumah tangga dengan pendidikan terakhir SMP yang berupaya menopang perekonomian keluarga melalui pekerjaan sebagai penyedia jasa setrika panggilan. Nah, jika dikaitkan dengan jenis kemiskinan, keluarga Ibu Neni menunjukkan karakteristik kemiskinan absolut yang ditandai dengan tingkat pendapatan dibandingkan dengan jumlah anggota keluarga yang harus ditanggung. Nah, pendapatan keluarga yang berasal dari pekerjaan Ibu Neni sebagai penyedia jasa setrika panggilan dan suaminya sebagai helper alat berat yang relatif terbatas untuk memenuhi kebutuhan 8 anggota keluarga, termasuk 6 orang anak yang sebagian masih berbeda usia, di mana anak yang lainnya yaitu sekolah dan satu lagi anak balita. Kondisi ini menyebabkan keluarga berpotensi mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan hidup sehari-hari secara layak. Keterbatasan akses terhadap pelayanan kesehatan juga memperkuat indikasi bahwa keluarga masih menghadapi hambatan dalam memenuhi kebutuhan dasar yang merupakan ciri utama dari kemiskinan absolut. Berdasarkan hasil wawancara juga, kondisi keluarga Ibu Neni juga mencerminkan adanya kemiskinan struktural yang disebabkan oleh keterbatasan akses terhadap sumber daya dan kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan, di mana rendahnya tingkat pendidikan pasangan suami istri yang hanya tamat SMP membatasi peluang kerja mereka untuk memperoleh pekerjaan dengan pendapatan yang lebih baik. Nah, selain itu, Ibu Neni belum pernah menerima bantuan modal usaha maupun pelatihan keterampilan yang dapat mendukung pengembangan usaha dan juga peningkatan produktivitas ekonomi keluarga. Keterbatasan kepemilikan sarana teknologi yang hanya berupa 1 unit telepon genggam turut membatasi akses terhadap informasi, peluang usaha, dan kesempatan kerja yang lebih luas. Kondisi tersebut juga menunjukkan bahwa kemiskinan yang dialami keluarga tidak hanya disebabkan oleh rendahnya pendapatan, tetapi juga oleh faktor-faktor struktural yang menghambat akses mereka terhadap pendidikan, pelatihan, modal, teknologi, dan layanan publik yang dapat mendukung peningkatan tarif hidup. Solusi yang dapat kami berikan difokuskan pada upaya membantu peningkatan pendapatan keluarga
melalui promosi usaha yang dijalankan oleh Ibu Neni. Langkah pertama yang dilakukan adalah membuat poster promosi usaha milik Ibu Neni dengan desain yang menarik, sederhana, dan mudah dipahami. Poster tersebut memuat informasi penting seperti jenis usaha atau jasa yang ditawarkan, nomor kontak yang dapat dihubungi, serta keunggulan usaha yang dimiliki. Selanjutnya, kelompok kami membantu melakukan promosi melalui media sosial seperti Facebook dan Instagram. Tak hanya itu, kelompok kami juga memberikan arahan sederhana terkait cara memanfaatkan media sosial sebagai sarana pemasaran, misalnya dengan rutin mengunggah informasi usaha, menggunakan foto yang menarik, serta menjaga komunikasi dengan baik dengan pelanggan. Melalui solusi tersebut, kelompok kami berharap dapat membantu keluarga dalam meningkatkan pendapatan secara bertahap. Hasil wawancara dan observasi yang kami lakukan, kemiskinan yang dialami oleh keluarga Ibu Neni adalah kemiskinan kultural, yang dimana tidak hanya disebabkan oleh perekonomian yang kurang, tetapi disebabkan juga oleh kebiasaan dan kegiatannya sehari-hari yang dimana kebiasaannya itu selalu menghambat peluang keluarganya untuk tetap berkembang. Dalam kehidupan sehari-hari banyak faktor yang mempengaruhi kesempatan bekerja. Misalnya pada suami Ibu Fenty ini, beliau itu selalu saja bahkan terlambat dan tidak berkesempatan mengambil peluang kerja sebagai kuli bangunan. Padahal peluang kerja kuli bangunan ini sangat bergantung dan siapa saja yang datang duluan itu yang mendapatkan kerja. Kebiasaan ini mungkin terlihat seperti sepele, tetapi sangat berpengaruh kepada penghasilan sehari-hari keluarga Ibu Fenty. Mengurus anak-anaknya yang masih duduk di bangku sekolah. Nah, hal inilah yang menjadikan Ibu Fenty tidak mendapatkan peluang untuk bekerja, dan peluang Ibu Fenty ini sangat sedikit lah untuk bisa bekerja, karena Ibu Fenty ini fokus untuk mengurus anak-anaknya masih sekolah. Namun di sisi lain ini, Ibu Fenty sangat ingin membantu perekonomian di keluarganya, tetapi ibu ini terhalang dan terbataskan oleh anak-anaknya masih sekolah. Setiap pagi Ibu Fenty ini harus mengurus anak-anaknya. Fenty juga belum bisa mengendarai motor. Hal ini membuat ruang geraknya semakin kecil sehingga dia tidak bisa untuk menjalankan pekerjaan atau usaha yang dimiliki. Keterbatasan ini akhirnya membuatnya lebih banyak atau lebih sering berada di dalam rumah. Dapat kita simpulkan bahwa kondisi-kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan tidak hanya selalu dipengaruhi oleh kekurangan uang, tetapi juga bisa dipengaruhi oleh keterampilan pola hidup sehari-hari. Jika tidak diubah atau ditinggalkan, hal-hal seperti ini dapat terus menghambat upaya keluarga untuk memperbaiki keadaan ekonomi mereka. Namun demikian, perubahan kecil seperti memperbaiki rutinitas sehari-hari, meningkatkan keterampilan, dan menambah kemampuan baru dapat menjadi langkah awal untuk keluar dari kondisi tersebut. Dengan adanya kemauan dan dukungan dari lingkungan sekitar, peluang untuk hidup lebih baik itu tetap terbuka. Nilai yang didapatkan oleh keluarga Ibu Fenty, yang didapatkan oleh suaminya yang seorang kuli bangunan itu sekitar satu hari bekerja sebagai kuli bangunan itu 100.000. Namun dia bekerja tidak penuh 1 minggu. Kadang-kadang itu ada 3 hari dan 4 hari, tidak pernah full dalam 1 minggu itu dia bekerja. Namun pengeluaran per harinya itu kami tanyakan itu mencapai 100.000, dan juga Ibu Fenty memiliki banyak ansuran, dan itu menyebabkan kehidupannya semakin sempit dan membuat dia semakin merasa kekurangan. Upaya yang kami lakukan untuk membantu keluarga Ibu Fenty ialah kami mengajarkan Ibu Fenty bagaimana cara menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan TikTok untuk berjualan. Kami mengajarkan dia untuk berjualan lewat dari rumah, harus langsung menggunakan motor untuk berjualan. Kami mengajarkan dia bagaimana cara memasarkan, kami mengajarkan apa yang harus dijual, dan bagaimana cara mendapatkan uang hanya dari rumah. Kami memberikan ide dengan berjualan keripik pisang dengan bahan pokok yang
kelompok kami. Maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.